Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi A2 Lite. Handphone ini normal aja. Kemudian kita akan coba untuk mengganti firmware atau mengganti ROM tepatnya pada handphone Xiaomi Mi A2 Lite ini dari ROM Android One menjadi ROM MIUI. Kita akan gunakan custom ROM dari MIUI yang bisa kita ambil. Untuk filenya bisa kita download di bawah video ini. Sudah aku taruh link downloadnya. Kemudian setelah kita download, kita bisa colokkan handphone ke komputer. Kemudian kita coba untuk mengkonekkan internal storage-nya ke komputer. Kita klik notifikasinya. Kemudian kita pilih transfer file di sini. Kemudian kita menuju ke tampilan komputer dan kita akan mengcopy dulu file custom ROM-nya. Dan ini dia custom ROM yang akan kita gunakan, namanya Hybrid OS Global.zip. Jadi format filenya adalah zip, yang berarti kita harus menginstalnya melalui custom recovery. Oke, sebelumnya kita coba dulu untuk mengcopy custom ROM tersebut ke memori internalnya. Ini untuk file-file yang sebelumnya kita gunakan untuk melakukan root. Kita bisa hapus dulu. Jadi tutorial ini masih menggunakan handphone yang sama dengan yang sebelumnya sudah aku bikin tutorialnya untuk Mi A2 Lite ketika kita flashing, kemudian ketika kita menginstal custom recovery TWRP, dan juga ketika kita melakukan root di handphone ini. Oke, langsung aja ya, kita copy dulu filenya, klik kanan kemudian copy, kemudian kita pastekan ke memori internal dari handphone Xiaomi Mi A2 Lite ini. Kemudian kita tunggu proses kopinya sampai dengan selesai. Mungkin sudah banyak yang tahu dari kita semua jika Mi A2 Lite ini adalah kembarannya dari Redmi 6 Pro. Dan Redmi 6 Pro itu dari pabrik bawaannya sudah menggunakan MIUI, bukan Android One seperti Mi A2 Lite ini. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah merubah Android One pada Mi A2 Lite menjadi MIUI pada Redmi 6 Pro. Kita cek dulu filenya yang tadi kita kopikan ke memori internal. Jadi ini sudah tampak ya, Hybrid OS Global.zip. Untuk menginstal ROM ini kita butuh masuk ke recovery mode. Berarti kita harus mematikan dulu handphonenya, kemudian menekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Kita tekan dan tahan kedua tombol tersebut sampai muncul screen di layarnya, kemudian lepaskan tombol powernya dan tetap tekan dan tahan tombol volume atas sampai muncul tampilan recovery-nya. Di sini kita menggunakan custom recovery TWRP karena tampilannya solid, kemudian menunya komplit dan mudah digunakan. Kita tunggu sebentar dan seperti inilah tampilan dari custom recovery TimeWin Recovery Project atau TWRP. Kita tunggu dulu. Dan seperti inilah tampilan menu-menu dari custom recovery TWRP. Buat yang belum install TWRP ini, silahkan mengikuti tutorialnya. Untuk link tutorial sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bisa masuk ke menu install. Kita cek dulu filenya. Kita scroll ke bagian paling bawah. Di sini sudah ada file Hybrid OS Global.zip, file custom ROM yang tadi kita copy ke internal memori handphone ini. Tapi sebelum kita menginstal file ini, sebaiknya kita lakukan wipe data dulu agar tidak terjadi error. Jadi agar ROM sebelumnya dengan ROM yang kita akan install tidak bertabrakan. Oke, kita wipe data di sini ya. Kita klik kanan swipe to factory reset. Kemudian kita bisa kembali lagi dan kembali ke menu install lagi. Kemudian kita pilih ROM Hybrid OS-nya. Kita geser swipe to confirm flash. Kemudian kita tunggu dulu proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk loadingnya sekitar 5 sampai dengan 7 menit dan durasi di video ini seperti biasa aku percepat agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Bisa juga lebih cepat untuk loadingnya. Aku terakhir kali install custom ROM Hybrid OS di Mi A2 Lite ini hanya sekitar 4 menitan saja sudah bisa selesai. Oke, sekarang kita tunggu ya proses loading flashing ROM-nya sampai dengan selesai. Dan yang terpenting adalah saat handphone loading untuk flashing ROM seperti ini, jangan sampai kehabisan baterai agar sistem tidak korup dan kita tidak melakukan flashing ulang. Sebaiknya jika baterai dalam kondisi di bawah 50%, tetap colokkan kabel data ke handphonenya atau bisa colokkan cas ke handphonenya. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini tampaknya prosesnya hampir selesai dan bisa kita lihat statusnya sudah down di bagian bawahnya.
Berarti proses flashing custom ROM hybrid OS-nya sudah selesai. Kita bisa langsung reboot sistem aja, klik menu bagian kanan reboot system. Kemudian di sini kita pilih do not install dan otomatis handphone akan restart. Kita tunggu, akan langsung tampil logo MI di layarnya. Jadi handphone ini sudah resmi menjadi Redmi. Tadinya MI menjadi Redmi 6 Pro. Jadi seperti itu ya cara merubah ROM di handphone Xiaomi. Silahkan kalian jika bosan dengan custom ROM hybrid OS ini, bisa ganti ROM-ROM lain, yang penting support ke handphone Mi E2 Lite ini. Oke, sekarang kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai dan nanti kita akan lihat tampilannya bagaimana. Oh iya, by the way, bagaimana dengan data-data yang ada di internal memori dari Mi E2 Lite ini? Jadi, untuk menginstal custom ROM sebaiknya sebelum kita eksekusi, silahkan Anda backup dulu semua datanya. Entah itu di komputer, entah itu di micro SD, yang penting data Anda terselamatkan. Baik itu video, kemudian kontak, kemudian foto, kemudian catatan ataupun aplikasi yang bisa di backup, silahkan di backup terlebih dahulu. Karena menginstal custom ROM pada handphone Xiaomi ini sama dengan flashing ulang. Jadi semua data di internal memori handphone Mi E2 Lite ini akan hilang tanpa terkecuali. Kemudian nanti kita akan mendownload ulang semua aplikasinya. Kemudian kita akan mengisi kontak kembali. Jika sebagian data kontak dan catatan sudah tersinkron ke Google, nanti akan langsung otomatis terrecovery dan tidak akan hilang. Buat file-file yang sebaiknya berharga untuk Anda, daripada nanti menyesal kemudian, kita backup dulu. Silahkan Anda backup dulu ke komputer. Caranya tinggal colokkan handphone ke komputer, kemudian aktifkan MTP device-nya agar storage handphone ini terbaca di komputer. Kemudian silahkan salin aja semua folder atau beberapa folder seperti DCIM untuk foto. Kemudian aplikasi-aplikasi lain ada foldernya sendiri. Silahkan amankan dulu di komputer. Ataupun jika Anda ingin lebih simpel, silahkan gunakan micro SD. Bisa untuk backup kontak, bisa untuk backup foto, bisa untuk backup catatan. Sebaiknya untuk kontak Anda menggunakan satu akun Google aja yang permanen ya, agar ketika kita ganti-ganti handphone, kontak otomatis langsung kembali, langsung terrecovery ke handphone Android kita. Oke, masih menunggu untuk loading dari handphone ini. Jadi apabila ada restart menyala seperti itu, normal saja, harap diabaikan aja, jangan panik. Kemudian setelah selesai proses loadingnya, seperti ROM MIUI akan langsung tampil ke welcome screen. Dan di sini welcome screen-nya adalah MIUI 11. Kemudian kita cek apakah filenya ini global ROM atau Cina. Kita next, kita setup, dan ternyata pilihan bahasanya banyak, berarti ROM-nya global. Kemudian pilih lokasinya juga banyak, kemudian bisa kita lewati dulu untuk hubung ke jaringan. Kemudian next lagi, kemudian kita bisa lewati beberapa bagian yang tidak penting. Nanti akan kita setup aja saat handphone ini masuk ke tampilan menu melalui menu setelan atau pengaturan. Tunggu sebentar, tampaknya lumayan lama ya, seperti di ROM MIUI original. Kemudian bisa kita lewati dulu, kemudian next lagi, kemudian pilih tema, kemudian next, kemudian pengaturan selesai dan memuat aplikasi. Kita bisa tunggu memuat aplikasi, mudah-mudahan tidak lama seperti di ROM MIUI. Atau bisa kita letakkan, oh sudah selesai ini tampaknya ya. Kita bisa melihat tampilan menunya, memang betul-betul seperti ROM MIUI original. Dan seperti inilah tampilan custom ROM hybrid OS MIUI untuk Xiaomi Mi E2 Lite. Kita bisa cek di sini sudah otomatis ada GApps-nya atau Google Play Store-nya. Kemudian kita masuk ke menu setelan, kita cek tentang ponsel. Ternyata di sini handphonenya berubah nama menjadi Redmi 6 Pro. Jadi itulah kembaran dari Mi E2 Lite ini. Jadi Redmi 6 Pro untuk ROM original MIUI dan Mi E2 Lite untuk ROM original Android One atau pure Android. Oke, kita coba untuk connect ke jaringan WiFi ya. Apakah aman-aman aja, tidak ada bug yang muncul. Kita akan coba cek aplikasi Play Store-nya sekarang, karena bagaimanapun juga Android tanpa Play Store itu bingung ya, kita mau install aplikasinya lewat mana.
Dan ternyata setelah terkoneksi ke jaringan internet, oh tampaknya agak sedikit ngelak ini. Oke, kita coba untuk login. Play Store-nya apakah sehat dan bisa kita loginkan akun Google. Kita tunggu masih memeriksa info. Kemudian muncul form loginnya, silahkan loginkan akun Google di sini. Tampaknya lancar-lancar aja, tidak ada tampilan bug di sini. Selanjutnya kita coba cek emailnya. Kita dial ke bintang pagar 06 pagar dan emailnya muncul semua ya. Email 1, email 2 ada. Kemudian kita cek kameranya apakah semua fiturnya berfungsi. Oke, mode potret ada untuk dual kamera, kemudian foto, video, kotak, kemudian panorama ada semuanya. Berarti ROM ini aman untuk kita gunakan. Buat Anda yang menggunakan MI Etuled kemudian bosan dengan tampilan Android One yang hanya begitu-begitu saja, silahkan bisa untuk mencoba menikmati custom ROM MIUI Hybrid OS ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa.